sebelum memulai pembelajaran, coba dipimpin oleh KM-nya untuk doa dulu ya. Siap, berdoa. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, alangkah baiknya supaya kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak untuk hari ini apakah semuanya masuk tidak? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya pada sehat. Nah, ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Tentang apa? Tentang ciri balik. Ciri balik itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama Pak. Yang pertama itu adalah sempurna umur 15 tahun. Terus yang kedua apa? Mimpi basah. Untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Yang ketiga apa? Head itu untuk siapa? Nah, berarti kalian untuk materi yang minggu kemarin itu alhamdulillah semuanya sudah pada paham, sudah pada mengerti. Nah, Bapak di sini akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah kalian bisa menyebutkan tentang sebab-sebab hijrah atau pengertian hijrah tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Terus kita itu dalam hijrah banyak dipelajari. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah mengenai salah satunya adalah sikap percaya diri, teguh hati, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang bisa kita pelajari itu apa pelajarannya? Tentang bagaimana kegigihan seseorang Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut juga sebagai nabi terakhir, Khotamil Anbiya wal Mursalin, dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, kemudian apakah di sini ada yang pernah pindah sekolah? Siapa yang minggu kemarin yang pindah sekolah itu siapa? Ajka. Dari mana ke mana Ajka? Iya, dari Parung Kadongdong ke Manggalasari. Itu termasuk hijrah tidak? Termasuk, karena dari wilayah kabupaten ke wilayah kota. Ada yang sudah tahu mengenai arti hijrah? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Tapi ini kan yang akan dibahas adalah mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih memotivasi lagi dalam proses pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. La Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Di belakang kuil negeriku, bangsaku raih persatuannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, untuk sekarang kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, kita itu tambah semangat belajar. Nah, sebelum ke materi, ada yang masih ingat tentang tepuk semangat? Coba kalau masih ingat, kita bareng-bareng tepuk semangat. Nah, terima kasih ya. Ini mah sebagai
sebagai tambahan saja untuk kita memotivasi pembelajaran. Nah, untuk materi hari ini yang akan Bapak bahas untuk kalian adalah mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalkan tadi kan sudah dicontohkan bahwa di kelas kita itu ada yang hijrah. Ada yang dari kabupaten hijrah ke kota, itu juga termasuk dari hijrah. Nah, yang dibahas untuk hari ini adalah mengenai hijrah kisah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Salah satunya yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah itu apa? Adalah untuk menyelamatkan agama Islam. Terus dan untuk memperluas dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang paling utama. Nah, selain daripada itu, dalam kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ada beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu hijrah. Ada berapa faktor? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah dakwah Nabi di Mekah itu kurang berkembang sehingga beliau itu memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, Bait Aqobah. Bait Aqobah itu adalah sebagai permintaan dari masyarakat Madinah agar Nabi Muhammad ditinggalkan. Pada waktu itu Nabi masih tinggalnya di mana? Masih di Mekah. Ini mah langsung dipinta oleh masyarakat dari Madinah. Yang ketiga apa? Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa, perintah tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Kemudian yang menjadi latar belakangnya apa? Tekanan kepada Nabi Muhammad dari kaum kafir yang menolak adanya ajaran agama Islam. Kenapa ditolak? Karena pada waktu itu banyak dari kaum kafir Quraisy yang masih menyembah berhala, sehingga dengan adanya Nabi itu beliau merasa tersaingi. Terus adalah yang kedua itu adalah permintaan dari penduduk Madinah atau yang disebut apa? Yasrib, mengundang Nabi Muhammad untuk berpindah ke sana menjadi pemimpin. Karena pada saat dakwahnya juga Nabi itu mendapatkan intimidasi. Kadang Nabi dilempar oleh batu, dilempar oleh telur, kadang Nabi diludahi, bagaimana. Tapi kan dengan segala keteguhan dari Nabi yang dia miliki, beliau tidak membalasnya. Tapi kan bagaimana untuk mengembangkan agama Islam yang lebih baik, Nabi berinisiatif untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dalam persiapan hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkatnya juga pada waktu malam hari. Dibantu oleh siapa sahabatnya? Ali bin Abi Thalib. Di dalam sejarahnya, Ali bin Abi Thalib membantu Nabi Muhammad di hijrah itu adalah dengan menyamar dirinya sebagai Nabi Muhammad. Menyamarnya bagaimana? Beliau menyamar di tempat tidurnya Nabi Muhammad, diselimuti. Nah, yang disangka oleh kaum kafir Quraisy Nabi Muhammad itu masih ada, tidak hijrah. Padahal beliau itu sudah berangkat secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad bersembunyinya di mana? Di Wasut. Selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Nah, berarti memerlukan proses perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan dari Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu apakah Nabi dikejar oleh kaum kafir Quraisy bagaimana? Ketemu tidak? Padahal Nabi kan bersembunyinya di gua. Ketemu tidak? Tidak. Karena dengan bantuan Allah, dengan apa? Dengan adanya sarang laba-laba yang sangat besar sehingga menghalangi masuknya ke gua. Terus yang ketiga, setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, bagaimana sambutan dari masyarakat Madinah? Masyarakat Madinah menyambutnya dengan salawat. Salawat apa? Nah, itu ya bisa itu sebagai salah satu bentuk penghormatan masyarakat yang ada di Madinah terhadap datangnya Nabi Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi tinggal di Madinah, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Nama masjidnya apa? Masjid Quba. Itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sesudah tiba di Madinah. Terus yang kedua itu apa? Mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin berasal dari mana? Kaum ansor berasal dari mana? Muslim dua-duanya. Muslim. Nah, yang Nabi itu hebatnya bisa mempersatukan dua wilayah yang berbeda, wilayah Mekah sama wilayah Madinah. Terus piagam Madinah itu adalah sebagai suatu bentuk perjanjian antara kelompok-kelompok yang ada di Madinah. Karena di Madinah itu ada berbagai macam golongan. Setelah adanya Nabi, dipersatukan oleh Nabi Muhammad. Yang non muslimnya bagaimana Cina Pak? Sama juga, disatukan. Sehingga setelah adanya Nabi itu di Madinah menjadi masyarakat yang bagaimana? Tentram, aman, dan damai. Nah, itulah keistimewaannya Nabi Muhammad di dalam proses hijrahnya, bisa menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Apalagi banyak ya. Nah, untuk pelajarannya yang bisa kita ambil dari hikmah perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad itu apa yang bisa kita ambil? Hikmahnya mengajarkan kita untuk tetap bersabar dalam menghadapi segala kesulitan. Karena dalam hidup ini kita selalu dibutuhkan apa? Dibutuhkan perjuangan. Semuanya juga tidak ada yang mudah ya. Apakah kalian belajar mudah tidak? Tidak. Perlu proses. Yang tadinya tidak bisa membaca, setelah kalian sekolah bisa membaca? Bisa. Yang kalian tadinya tidak bisa ngaji, bisa ngaji? Bisa. Perlu perjuangan. Ini kalau kalian sudah memahami penjelasan yang Bapak jelaskan barusan, Bapak di sini akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok sesuai dengan materi yang minggu kemarin tugasnya LKPD-nya ya. Nah, tidak perlu Bapak jelaskan lagi ya, ini kelompok kinestetik, ini kelompok visual, tidak perlu begitu. Di sini kan sudah disesuaikan dengan kemampuan belajar kalian masing-masing. Nah, Bapak kasih tugasnya ya. Untuk tugasnya tinggal kalian membuat PowerPoint di laptopnya masing-masing. Di sini kan ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Ada 4. Yang 4 ini nanti akan mempresentasikan ke depan di sini hasil pengerjaannya. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Nah, kalau siap, coba kalian kerjakan tugasnya. Coba kerjakan. Nah, tinggal kalian kerjakan masing-masing. Bapak kasih waktu kalian mengerjakannya 20 menit ya. Coba ini kerjakan. Nah di sini tinggal kalian kerjakan tugas kelompoknya. Coba tugas kelompoknya, semangat ya, mengerjakannya harus kerjasama. Nah, untuk tugasnya 5 menit lagi, sudah? Sudah. Kalau sudah, berarti kalian tinggal mempresentasikannya ke depan. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu, coba. Kelompok 1 filenya. Udah beres? Kalau sudah beres, coba baca ya untuk perwakilannya, perwakilan ketua kelompoknya. Ini hasil dari kelompok 1 mengenai PowerPoint tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil dari kelompok 1, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah momen penting dalam sejarah Islam, sebuah perjalanan yang penuh dengan rintangan dan ujian, namun penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Kondisi Mekah pada saat itu, penolakan keras kaum Quraisy di Mekah Islam untuk melawan. Iya, terima kasih ya. Untuk kelompok 1, coba mana tekanannya? Kelompok 1, berarti kalian sudah semuanya paham. Tinggal kelompok 2, satu lagi kelompok 2. Coba Ji, perwakilan kelompoknya Ji, dari kelompok 2 mana hasilnya Ji? Nah, coba nih Ji. Saya perwakilan dari kelompok 2, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
Nama Tuhan, kita akan menjelajahi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perjalanan yang penuh makna dan menjadi tonggak penting. Maka dilakukan keringan dan kelaparan yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat kehidupan umat Islam sudah terjadikan. Iya, terima kasih untuk kelompok tapi kalian semuanya sudah paham mengenai tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tugasnya sudah selesai? Belum. Bapak di sini akan membagikan lagi mengenai tugasnya. Nah, tugasnya di sini Bapak bagikan per kelompok. Nah, tugasnya per kelompok ini kelompok 1. Coba di sini untuk kelompok 3 dan 4. Coba kasih. Nah, sini. Belakang. Nah, ini satu-satu ke belakang. Nah, udah semuanya menerima tugasnya? Sudah semua menerima tugasnya sudah? Sudah. Kalau sudah, coba kerjakan ya. Bapak kasih waktu kalian 5 menit ya. Ini untuk tugas kalian. Yang kedua, ini sebagai pemantapan kalian supaya lebih memahami mengenai arti kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. 2 menit lagi ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Coba sini, kumpulkan semuanya yang sudah. Kumpulkan. Nah, di perwakilan saja yang mengumpulkannya. Perwakilan, bisa di sama temannya ya, di titik tugasnya ke depan. Coba. Nah, sudah? Nah, ya berarti alhamdulillah ya. Untuk tugas hari ini kalian semuanya sudah selesai. Apakah untuk pembelajaran hari ini semuanya paham? Apakah kalian semuanya senang untuk belajar hari ini? Nah, sebelum ke akhir pembelajaran, Bapak di sini akan sedikit menyimpulkan mengenai tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu bisa diartikan sebagai suatu perpindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Nah, alasan yang menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu alasannya karena Nabi Muhammad ingin mengembangkan agama Islam supaya lebih luas dan sebagai untuk menyelamatkan agama Islam. Peristiwa hijrah ini juga mengajarkan kalian tentang kesabaran, ketawakalan, perjuangan Nabi dalam memperjuangkan umat Islam. Nah, berarti sudah cukup semuanya materinya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, untuk materi selanjutnya adalah mengenai tentang Quran surat Atin dan hadisnya. Bisa kalian pelajari di rumah sebelum dipelajari di sekolah supaya kalian lebih memahami materi. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba kayaknya dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak tutup saja ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.